Nah, yang terakhir itu kita lihat nanti perspektif ekonomi, di mana dalam perspektif ekonomi akan kita bahas nanti beberapa teori ekonomi yang selama ini menjadi landasan dasar dalam pembenaran bunga alias riba. Itu ternyata dari beberapa teori tersebut sehingga bisa dibantah dan terbantah, ya. Olehnya kalau teori itu tidaklah bisa dibenarkan sehingga dibolehkan mengambil bunga alias riba. Nanti ada teori abstainen, teori dalam ekonomi, teori konsumtif, teori inflasi dan lain-lain. Nah, maka dari teori-teori ini itulah kenapa dalam teori konvensional, ekonomi konvensional, bunga itu dibolehkan. Dasarnya dari teori-teori tersebut. Namun teori itu kalau kita telaah lebih lanjut, itu ternyata bisa dikritisi. Ya, misalkan teori nilai hari ini lebih tinggi di masa mendatang. Artinya nilai masa depan itu lebih rendah dibandingkan nilai uang hari ini. Nah, itu kan teori yang sebenarnya kalau kita telaah, yang membuat rendah nilai uang itu bukan karena hutangnya, bukan karena waktunya, tapi karena nilai uang yang dipakai. Maka kalau uang yang dipakai itu punya nilai yang stabil, maka nilai hari ini akan tetap sama dengan nilai di masa depan. Nah, namun dalam teori ekonomi membenarkan karena nilai hari ini lebih tinggi dibandingkan nilai masa depan. Artinya menilai beberapa waktu kemudian uang misalkan 100.000 hari ini itu bisa kita gunakan untuk membeli banyak hal dibandingkan 1-2 tahun yang akan datang. Nah, karena nilainya turun uang ini, makanya orang-orang dalam ekonomi konvensional membolehkan dan membenarkan adanya tambahan. Ya, padahal kalau kita telaah nilai itu berturun bukan karena hutang, tapi karena uangnya yang tidak stabil nilainya. Maka kalau uangnya stabil, maka nilai itu dari waktu ke waktu akan tetap. Ya. Sehingga dari sini terbantah. Nanti kita bahas ada beberapa teori ekonomi.